kan kalian ingin mengatakan bahwa bahasa Melayu itu bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, kan gitu kan yang kalian selalu gaung-gaungkan. Ya udah, kalau begitu, bahasa kebangsaan kalian itu bahasa Indonesia. Itu konsekuensi logisnya kalau kalian berpikir secara logika, secara matematis. Nih, saya berikan persamaan nih. BI sama dengan BM. Kan gitu kan yang selalu kalian keluar-keluarkan. Nah, BM itu bahasa kebangsaan kalian, betul? Nah, berarti sama dengan apa? BI. Berarti bahasa Indonesia itu bahasa kebangsaan di Maledes. Udah, itu konsekuensi logisnya. Mengapa dalam definisi kosakata ngeliur tidak dituliskan sinonimnya dengan ngiler? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang perbandingan kosakata, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia yang dituliskan di video yang saya unggah sebelumnya. Di video tersebut saya berbicara tentang kosakata songong, kosakata ngelindur, dan kosakata yang terdapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ngeliur, yang didefinisikan itu berliur. Dan menurut saya kosakata ngeliur ini memang agak aneh, tidak digunakan oleh orang Jawa itu sendiri kalau kita berbicara tentang bahasa Jawa. Komentar pertama. Aku di Hong Kong baru tahu kemarin beli Indomie di toko Indonesia. Loh kok di kemasannya tertulis Made in Malaysia? Padahal semua tulisannya pakai bahasa Indonesia. Saya lihat buatan mana karena rasanya itu beda. Saya juga beli di supermarket, kenapa tulisannya juga Made in Malaysia? Tulisan halalnya juga dari Malaysia. Terus Pepsodent juga sama, yang bikin emosi harga lebih murah yang Made in Malaysia. Tapi yang kurang ajar itu kenapa mereka pakai bahasa Indonesia keterangannya. Sekarang kalau beli produk Indonesia saya akan lebih lihat teliti lagi. Ini jebakan banget. Harusnya under license Indonesia tulisannya. Dasar maling des. Kalau yang viral-viral gitu ngaku-ngaku punya dia. Ini sama seperti kita jadi orang terpandang kaya raya, terus siapapun ngaku-ngaku kita saudara dia. Dasar muka tembok, siapa yang mau jadi saudara modelan ODGJ dan NPD yang ada kita jauhilah. Human toxic ya, Maledes, bedes. Alasannya adalah karena, oh iya, di bagian dalamnya itu kita ubah, jadi sudah bukan buatan asli Indonesia. Iya, yang lu ubah itu hanya berapa persen. Materi yang paling banyaknya itu tetap aja dari Indonesia. Dan kan ada yang namanya hak cipta. Tapi untuk di Maledes ini kan nggak ada yang nama hak cipta punya orang itu dianggap punya dia. Tapi yang punya dia, oh ini punya saya, tidak boleh diganggu-gugat, gitu kan ya. Bahkan sampai mengklaim nasi lemak, roti canai, teh tarik itu sebagai budaya mereka. Pokoknya ajaib lah negara sebelah ini. Kamus Dewan itu sengaja disiapkan sebagai pendukung klaim bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dari Semenanjung. Itu akan digunakan puluhan tahun dari sekarang, ketika banyak ahli bahasa Indonesia yang sudah meninggal dunia. Apalagi dengan banyaknya generasi muda Indonesia yang mudah percaya propaganda Maledes, maka akan makin lancar rencana klaim tersebut. Kalau kita melihat ya teman-teman, bahwa memang kosakata yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu memang nyontek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ini bukan hanya sekedar mereka untuk memperlihatkan hegemoni mereka di dalam negeri, tapi mereka itu mempunyai pedang dua sisi. Sisi yang pertama, mereka ingin membesarkan
suku mereka di dalam negeri, tapi keluarnya mereka ingin menunjukkan bahwa merekalah penguasa Asia Tenggara. Ya, saya yakin banyak warga Indonesia yang mengetahui tipu-tipu kayak gini. Ya, jadi kontranarasi itu harus tetap selalu digaungkan. Jangan biarkan hoax, berita bohong, dan propaganda yang mereka lontarkan di ruang publik itu dianggap sebuah kebenaran. Narasi kaum Waham logika sungsang adalah sebelum Indonesia wujud merdeka, maka tidak dapat diklaim milik Indonesia. Bahasa Melayu berasal dari Sumatera yang menyebar ke berbagai wilayah termasuk Semenanjung. Namun karena Indonesia baru merdeka pada 17 Agustus 1945, maka Indonesia tidak dapat mengklaim apapun yang telah terjadi sebelum kemerdekaan. Islam menyebar ke berbagai wilayah termasuk kota Yastrib. Namun kota itu berganti nama setelah Rasulullah SAW hijrah. Apakah ada yang mengatakan bahwa Madinah tidak dapat mengklaim telah menerima Islam, padahal Madinah itu sendiri belum wujud nama Madinah setelah adanya hijrah? Mereka akan mengelesnya gini, oh kalau soal agama beda, gitu ya. Iya sama. Kalian ngata-ngatain Islamnya Indonesia itu ngawur. Tapi bagaimana kalian bisa melegalkan judi di negara kalian? Dari Abah, sejak mereka ngelindur Pak Pri, celakanya ngelindurnya nggak kelar-kelar. Ya itu, makanya mereka delusional, waham, denial syndrome. Ya itu, ngelindur yang keterusan. Kayak gini nih jadinya. Ternyata dua kata itu sudah ada di dalam kamusnya, dan mereka sudah melakukannya. Songong, ngelindur. Kok bisa ya ada kamus isinya bukan kata dasarnya, tapi langsung bentuk kata kerja? Di mana-mana, kamus bahasa itu ditulis kata dasarnya, baru ada keterangan-keterangan perubahan kata dan contoh penggunaannya. Saya akan kasih contoh bahasa lain, karena pasti Maledes nggak akan membaca bahasa Jawa. Kita gunakan bahasa Jepang. Kata kerja, arukimasu. Jalan, berjalan. Tapi di kamus Jepang nggak bakal ketemu kata itu, karena kata kerja dasarnya adalah aruku. Maledes ini gimana cara pakai kata ngelindur dan perubahannya? Ini menunjukkan ya teman-teman bahwa mereka itu tidak mempunyai standar atau sistem yang baku dalam mengambil kosakata dari bahasa Indonesia. Mereka tidak mengenal yang namanya kata dasar dan imbuhan. Oleh karena itu, kita sering melihat kosakata yang aneh-aneh dituliskan di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes ini. Kosakata bahasa Indonesia, tapi Maledes lagi melakoni, ngelindur, ngelantur. Kosakata kali ini sesuai dengan perilaku rakyat Maledes. Songong, ngelindur. Maledes sebenarnya tidak perlu mengambil kosakata songong dan ngelindur, karena dua hal itu sudah ada dalam diri mereka sejak dulu. Mana ada orang Maledes paham kata imbuhan? Lihat saja, awalan kata yang mereka pakai seperti hormat, jadi yang berhormat. Kalau dengarnya aneh sekali. Kenapa ada kosakata songong di kamus laknat Dewan Terkutuk ini? Karena Maledes butuh legitimasi atas perilaku jahanam mereka yang seluruh dunia sudah tahu, yaitu perilaku songong. Mungkin dikira songong itu bernyanyi, Pak D. Lihat saja nanti blunder politiknya. Songong, singing. Gitu. Songong dan ngelindur itu bukan kosakata di Maledes, tapi sifat Maledes. Songong dan ngelindur jelas-jelas bukan bahasa Melayu, tapi dipaksa jadi Melayu oleh Maledes. Ya, karena semua ingin dimanipulasi oleh yang menyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes ini. Mereka itu begitu putus asanya ingin menambah perbendaharaan kosakata di dalam kamus mereka, tapi kosakata itu tidak pernah digunakan di Maledes itu sendiri.
Jadi yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa perbedaan cara Indonesia dan Maledes mengambil kosakata dan dimasukkan ke dalam kamusnya adalah di Indonesia itu prosesnya dari bawah ke atas. Kosakata itu udah digunakan oleh masyarakat Indonesia, baru setelah itu dites dan diuji dari segi akademisnya, kemudian baru dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan di Maledes, mereka hanya copy paste aja, mereka hanya salin tempel aja. Setelah kosakata itu masuk di dalam kamus mereka, barulah disosialisasikan kepada warganya. Sebagai contoh, ya inilah kita lihat tuh banyak kosakata aneh-aneh itu. Mangan, turu, ngising, mumet, kemanten, itu semua ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Tapi saya yakin, warganet Maledes yang menonton video saya, pasti mereka terkaget-kaget. Ada loh kosakata itu di dalam kamus mereka. Coba cek Pak Pri, kosakata ngiler apa masuk juga dalam Kamus Dewan Bahasa Maledes juga? Mas Pri, sepengetahuan saya, ngeliur yang asalnya dari kata liur itu tidak ada atau lazim di Jawa. Tapi yang ada adalah iler. Jadi kalau mengeluarkan air liur disebut ngiler. Ada nggak Mas Pri kata iler di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ngeliur kok agak aneh ya, tapi ngiler dan iler apakah ada di Kamus Maledes? Bukan ngeliur, tapi ngiler, des bedes. Bahasa Jawa, iler, itu liur. Kata kerjanya jadi ngiler, mengeluarkan air liur saat tidur. Jangan-jangan ada kata iler, Pak D, dari Kamus Maledes. Bung Pri, kata ngeliur dalam bahasa Jawa kuno itu ilu yang bermakna air liur, ludah. Kata turunannya mangilu, umilu yang bermakna menetes, mencucurkan air liur. Dalam bahasa Jawa baru, kata ilu berubah menjadi iler dan kata kerja menjadi ngiler yang juga banyak digunakan dalam bahasa Indonesia. Kembali ke kosakata ngeliur yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, saya bisa mengatakan bahwa ngeliur itu memang tidak digunakan di Indonesia dan orang Jawa di Indonesia pasti akan bingung. Ngeliur, apa maksudnya ngeliur? Yang digunakan di Indonesia itu adalah iler, kata dasarnya, dan kalau untuk dijadikan kata kerja maka ditambah imbuhan ng menjadi ngiler. Iler, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa definisi. Definisi pertama itu adalah miana, sejenis tumbuh-tumbuhan, atau nama latinnya Coleus atropurpureus. Tumbuhan miana ini biasa digunakan untuk menyembuhkan mereka yang mempunyai ambeien dan beberapa penyakit-penyakit lainnya. Jadi miana ini adalah tumbuhan herba, tumbuhan yang bisa menjadi obat. Iler juga mempunyai definisi air liur yang meleleh di sudut bibir. Kemudian mengiler. Perhatikan ya, Indonesia menggunakan imbuhan me. Mengapa menjadi meng? Karena kata dasarnya diawali huruf i. Begitu diawali dengan huruf i, maka tidak mungkin dituliskan meiler, nggak enak. Penyebutannya itu nggak enak, maka ada tambahan mengiler. Didefinisikan mengeluarkan air liur. Definisi kedua, berselera ingin sekali. Apakah ada kosakata iler di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Iler didefinisikan itu sebagai air liur. Itu adalah bahasa Jawa. Berarti, warganet Maledes, selain kalian mangan, turu, ngising, kemanten, ngelindur, ternyata kalian juga harus mengeluarkan iler kalian di jamban. Karena menurut warganet Maledes ini, bahasa Jawa di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke jamban. Sekali lagi, perhatikan, iler itu adalah tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, bahasa Jawa. Mengiler
didefinisikan mengeluarkan air liur. Definisi kedua, terliur. Hah? Terliur? Lu ngarang ya? Itu didefinisikan ingin benar. Kan ini sama aja dengan berselera, ingin sekali di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun karena penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini ingin sedikit berbeda, maka mengiler itu disamakan dengan terliur. Dari sini kita bisa melihat Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes menyamakan mengiler itu sama dengan ngeliur, yaitu mempunyai definisi berliur. Nah, apakah ada kosakata ngiler di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Kan ini kamus FOMO. Pokoknya semua kosakata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dimasukkan semua di dalam kamus mereka ini. Didefinisikan apa? Berliur. Ingin sangat. Yang menarik, itu dituliskan sebagai bahasa Jakarta. Ah, yang benar. Ngiler itu bahasa Jakarta, yakin. Ada dua pertanyaan ya dari implikasi kosakata ngiler itu dituliskan sebagai kosakata dari Jakarta. Pertanyaan pertama, mengapa dalam definisi kosakata ngeliur tidak dituliskan sinonimnya dengan ngiler? Kalian malu ya, ketahuan kalau tidak konsisten. Pertanyaan kedua, di dalam kamus kalian sendiri tertulis iler itu bahasa Jawa. Sejak kapan kosakata dasarnya iler bahasa Jawa diberi imbuhan eng itu kok menjadi bahasa Jakarta? Atau kalian ingin mengatakan bahasa Jawa itu sama dengan bahasa Jakarta? Ini sekali lagi menunjukkan bahwa yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini tidak mempunyai sistem yang baku dalam mendefinisikan etimologi sebuah kosakata. Bagaimana bisa kata dasarnya iler itu kalian tuliskan dalam bahasa Jawa, begitu dituliskan ngiler itu malah jadi bahasa Jakarta. Logikanya itu nggak masuk. Sama seperti betapa tidak masuknya logika mereka ketika roti itu disamakan dengan tepung. Sebagai informasi tambahan saja, dalam beberapa hari ini saya diminta oleh istri saya untuk membuat roti gingerbread atau roti jahe ya kalau nggak salah ya. Dalam bahasa Prancisnya itu pain d'épices ya. Pang itu maksudnya pain, tapi pain itu dalam bahasa Prancis itu artinya roti, bukan pain dalam arti sakit dalam bahasa Inggris. Nah, pain d'épices itu bahan-bahannya itu adalah terutama ya yang pasti ada tepung, madu, kemudian bubuk jahe, kemudian bubuk kayu manis dan lain-lain begitu ya. Begitu sudah jadi gingerbread atau roti jahe ini menjadi seperti ini. Nah, untuk warganet Maledes yang waham, yang delusional, dia akan mengatakan gingerbread ini sama dengan tepung. Mengapa? Karena pain d'épices atau gingerbread itu adalah bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesia itu mengambil banyak sumber dari bahasa lain, termasuk bahasa Melayu. Tepung. Kemudian ditambah dengan madu. Ditambah dengan bubuk kayu manis, ditambah dengan bubuk jahe, dan sebagainya, jadilah gingerbread, pain d'épices. Itulah bahasa Indonesia. Apakah gingerbread ini sama dengan tepung? Tidak. Tepung ini adalah salah satu bahan yang membuat pain d'épices. Untuk rakyat Indonesia, kita mengatakan bahwa tepung tidak sama dengan pain d'épices, gingerbread. Tapi untuk warganet Maledes yang haus dengan validasi, mereka akan mengatakan tepung itu sama dengan gingerbread. Dari sini kita bisa melihat
betapa rendahnya IQ mereka. Bahkan dengan analogi yang sederhana seperti ini, mereka tidak bisa mencernanya. Ayolah, jangan marah-marah gitu kan. Kalian kan pengennya gitu kan? Kan kalian ingin mengatakan bahwa bahasa Melayu itu bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Kan gitu kan yang kalian selalu gaung-gaungkan. Ya udah, kalau begitu, bahasa kebangsaan kalian itu bahasa Indonesia. Itu konsekuensi logisnya kalau kalian berpikir secara logika, secara matematis. Nih, saya berikan persamaan nih. BI sama dengan BM. Kan gitu kan yang selalu kalian kowar-kowarkan. Nah, BM itu bahasa kebangsaan kalian, betul? Nah, berarti sama dengan apa? BI. Berarti bahasa Indonesia itu bahasa kebangsaan di Maledes. Udah, itu konsekuensi logisnya. Ayo, kepada warganet Maledes, kalau kalian tidak setuju dengan pernyataan saya, tuliskan di kolom komentar. Jangan tantrum gitu, ya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, Kak, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, Kak, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, Kak, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?